palsu. Sekali lagi kami ingin masyarakat seluruh rakyat Indonesia bisa melihat persoalan ini secara jernih. Orang sudah jadi presiden kok ngurus ijazah SMP nih, betul. Goblok ini yang cuma temen-temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada informasi yang cukup menarik ya, masih terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, di mana kuasa hukum, ex kuasa hukum Bambang Trimulyono dan Sugi Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinuddin dan lain-lain itu terus-menerus menarasikan ya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan mereka masih ya meyakini bahwa Pak Jokowi ini memiliki ijazah palsu. Jadi dalam konstruk hukum pidana, tuduhan kita walaupun sudah dicabut tidak berarti tidak punya nilai hukum. Tunjukkan dong ijazah aslinya sehingga kami berhenti, case close, kasus ditutup. Sejumlah tuntutan-tuntutan daripada Egy Sujana agar ya Bambang Trimulyono dan Sugi Nur ini kemudian dibebaskan ya sepertinya tak menemukan titik terang ya. Kepolisian belum ya merespon apa yang menjadi tuntutan-tuntutan daripada Egy Sujana CS ini. Bahkan beliau juga mendatangi kantor MUI Pusat untuk kemudian diterima agar menjelaskan terkait dengan konsep mubahalah yang hari ini menjadi polemik dan menjadi dasar ditangkap dan ditahannya Sugi Nur itu karena diduga melakukan penistaan agama. Demikian pula ya Egy Sujana mendatangi ya kantor Polri Pusat ya untuk kemudian agar Sugi Nur ini dibebaskan. Tetapi ada hal yang menarik ya dari seorang ulama besar dai kondaan di kalangan Nahdlatul Ulama, yakni Gus Muwafiq ya, yang kemudian juga angkat bicara terkait dengan hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi. Nampaknya memang bahwa ijazah palsu Pak Jokowi ini betul-betul menyita perhatian publik. Tak lebih dari itu, memang ini menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Tentu kita juga menjadi bertanya-tanya. Sekelas Gus Muwafiq juga ikut angkat bicara terkait dengan dugaan ijazah palsu ini. Artinya bahwa memang ya isu ini, opini ini betul-betul telah begitu viral dan semua orang kemudian menjadi tertarik untuk membicarakannya. Tetapi Gus Muwafiq ya sebagai seorang dai yang cukup kondang dan cukup populer ya memang ya kadang pernyataan-pernyataannya itu ya juga sedikit pedas ya, kadang menohok bagi orang-orang yang mudah dan gampang mengeluarkan statement-statement yang tidak dipikir ya dengan matang-matang, tidak diiringi oleh sejumlah bukti-bukti yang kuat ya, seperti ya kelompoknya ini Bambang Trimulyono, Sugi Nur yang menuding ya Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu ya, padahal tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang oleh Gus Muwafiq ini kemudian dianggap ini orang-orang yang sepertinya memang tidak beres ya. Kita akan coba simak seperti apa pernyataan daripada Gus Muwafiq ini. Yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo itu palsu. Sekali lagi kami ingin masyarakat seluruh rakyat Indonesia bisa melihat persoalan ini secara jernih. Orang sudah jadi presiden kok ngurus ijazah SMP nih, betul. Goblok ini yang cuma temen-temen. Lalu kita disuruh mengimbangi. Orang si goblok ini memang mikir, ayo susah. Bicara kok begitu. Tolong segera Gus Nur ini segera dibebaskan karena beliau tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Ini kadang iseng banget orangnya loh. Presiden Indonesia gak punya ijazah. Kita gak pernah lagi menceritakan apa sih yang baik. Menimbulkan satu keyakinan kepada Gus Nur bahwa ini benar. Untuk itulah dilakukan mubahalah. Dan saya mau membela ini karena yakin gara-gara ada mubahalah itu. Ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq ini ya sangat jelas bahwa orang kok sudah jadi presiden ya
malah dipersoalkan ijazah SMA-nya, SMP-nya, SD-nya. Ini kan sebuah ya apa namanya sikap yang itu terkesan goblok ya. Bagaimana tidak, orangnya kan sudah jadi presiden, malah Anda sibuk-sibuk lagi, repot-repot lagi mempersoalkan ya bahwa ijazah SMA-nya palsu, SMP-nya palsu, SD-nya palsu. Gimana ini logikanya ini kalau kita memang orang-orang yang kemudian waras? Jika kita berakal sehat ya, untuk apa ya mempersoalkan itu semua? Kok enggak mungkin lah orang itu jadi presiden ya dengan menggunakan ijazah palsu, karena dari proses awal ya pasti ada verifikasi yang ketat. Di sisi lain bahwa banyak klarifikasi juga oleh pihak-pihak yang terkait itu sudah memberikan ya pencerahan kepada kita semua. Tetapi mereka ini masih tidak mau berhenti. Mereka ini ngoceh terus terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan Egy Sujana itu memang sepertinya ini orang tidak mau berhenti. Dia masih meyakini bahwa ya Pak Jokowi ini menggunakan ijazah yang tidak asli, atau bahasanya itu ya bisalah dikatakan palsu. Saya duga Jokowi punya ijazah palsu, tapi namanya bukan Jokowi situ, Hermanus yang saya tahu ya, itu nggak mungkin bohong, boleh dibuktikan ya. Ijazahnya Jokowi tidak asli atau bisa dikatakan palsu sebelum Jokowi mampu menunjukkan yang asli. Ya, bayangkan. Sampai sejauh ini mereka masih membangun narasi-narasi seperti itu. Padahal kita tahu bahwa ketika gugatan itu didaftarkan, dia begitu yakin, ya bahkan di sidang pertama dia begitu bersemangat berapi-api, ya bahwa kalau Pak Jokowi tidak datang di sidang berikutnya, ya maka ya saya minta kepada majelis hakim untuk memutus bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan jika tidak, bahwa biarlah rakyat yang kemudian mengadili. Itu yang dilontarkan oleh Egy Sujana pada saat sidang pertama gugatan ijazah palsu Pak Jokowi, yang kemudian waktu itu ditunda karena ya banyak yang belum lengkap berkas-berkasnya. Tetapi yang menjelang sidang kedua, ya justru sebuah tindakan yang mengagetkan kita semua, menggemparkan publik Indonesia. Di saat publik ya, di saat orang-orang yang hendak ya yang selalu menyerang Pak Jokowi, ya selalu membuat narasi-narasi negatif terhadap Pak Jokowi, begitu bersemangat menunggu sidang kedua itu karena mungkin hendak ya membuktikan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tiba-tiba Egy Sujana CS lalu kemudian mencabut gugatan itu, sontak membuat semua orang itu kaget. Para pendukung Bambang Tri kemudian lemas, ya mereka kaget ya karena Egy Sujana mencabut dengan alasan ya demi menjaga reputasi karir sebagai advokat ya yang tidak pernah kalah sebagai ya petarung, ya tidak pernah kalah. Sementara dia meluap bahwa peluang ini tidak mungkin memenangkan kasus Bambang Tri Mulyono karena bukti-bukti hanya dimiliki dan bisa diakses oleh Bambang Tri sementara beliau ditahan. Nah, seperti itu cetusnya. Tetapi belakangan ini mereka terus teriak-teriak ya mempersoalkan ijazah palsu dan seolah-olah tidak mau menerima sebuah kenyataan ini bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah asli. Ya katanya sebelum Pak Jokowi memperlihatkan itu. Dan inilah yang oleh Gus Muhafid ya diberi tamparan menohok kepada mereka-mereka ini ya sebagai orang-orang yang tidak beres ya. Kenapa juga mau mempersoalkan ijazah orang kok sudah jadi presiden, mempersoalkan ijazah SMA, SMP dan SD-nya. Ya, dan itu seharusnya nasihat-nasihat begini ya harusnya direfleksi oleh mereka ini. Ya tetapi karena mereka ini sudah terlanjur memiliki sifat ketidaksukaan yang akut terhadap Pak Jokowi, sehingga nasihat-nasihat apapun ini bagi mereka ini tak berguna, tidak akan pernah diindahkan karena memang ya kebencian yang sudah ya menyelimuti pikiran perasaan mereka, sehingga yakin dan percaya bahwa mereka ini tidak bisa tenang ya. Kenapa tidak bisa tenang? Karena dia selalu berpikir ya bagaimana membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ya, ini yang membuat mereka terus mencari celah, mencari jalan untuk membuktikan itu semua. Tapi yakinlah bahwa itu tidak akan pernah mereka bisa untuk membuktikannya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.